Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyoman Putri Trainingsi dengan NIM 25290610005. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi hipotesis, merupakan tugas dari mata kuliah Statistika Terapan dalam Pendidikan IPA. Jadi ada pun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian hipotesis, jenis-jenis hipotesis, perbedaan hipotesis, penelitian dan statistik, dan faktor-faktor pemilihan uji statistik dalam pengujian hipotesis penelitian. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian hipotesis. Jadi secara etimologi, kata hipotesis itu bentuk pluralnya adalah hipotesis tersusun atas kata hipo yang berarti tentatif, kemudian tesis yang berarti pernyataan atau teori. Nah, jadi hipotesis menawarkan solusi terhadap masalah dan karena beberapa alasan sehingga diperlukan verifikasi secara empiris. Itu menurut Singh tahun 2006. Kemudian dalam arti yang operasional, menurut Levy tahun 2017, hipotesis adalah pernyataan yang meramalkan bagaimana variabel berhubungan satu sama lain dan dapat diuji melalui penelitian. Pandangan lainnya juga disampaikan oleh Sekaran dan Bogi pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan tentatif yang dapat diuji yang memprediksi apa yang diharapkan peneliti untuk ditemukan dalam data empiris. Kemudian, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Itu merupakan pengertian dari Rapi et al. Tahun 2023. Jadi hipotesis itu dapat berubah menjadi kebenaran, akan tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran. Tujuan peneliti mengajukan hipotesis adalah agar dalam kegiatan penelitiannya, perhatian peneliti tersebut terfokus hanya pada informasi atau data yang diperlukan bagi pengujian hipotesis. Kemudian ada pun bentuk-bentuk dari penelitian hipotesis. Pertama ada case studies. Di penelitian menghitung banyak sesuatu atau magnitude. Kemudian causal comparative studies. Jadi penelitian tentang perbedaan, yaitu menyatakan adanya kesamaan atau perbedaan di antara dua variabel atau lebih. Kemudian ada correlation studies, jadi penelitian hubungan atau relationship, yaitu berisi dugaan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Baik, lanjut pada jenis-jenis hipotesis. Jadi berdasarkan peran dalam pengujian statistik, hipotesis dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu hipotesis nihil atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Jadi hipotesis nihil, eh, hipotesis nihil ini sebenarnya diuji secara statistik dan merupakan pernyataan tentang parameter yang bertentangan dengan keyakinan peneliti. Jadi H0 ini sementara waktu dipertahankan benar-benar, ya pengujian statistik ini mendapatkan bukti yang menentang atau mendukungnya. Nah, apabila pengujian statistik diperoleh keputusan yang mendukung atau setuju dengan H0, maka dapat dinyatakan H0 itu diterima. Sebaliknya, jika diperoleh keputusan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan keputusan H0, maka dapat dinyatakan bahwa H0 itu ditolak. Kemudian ada hipotesis alternatif atau HA. Jadi hipotesis ini disebut hipotesis kerja atau H1. Jadi pihak peneliti tidak menguji HA sebab HA itu adalah lawan dari H0. Hipotesis alternatif hanya mengekspresikan keyakinan peneliti tentang ukuran populasi. Jadi ini saya sudah membuatkan tabel terkait dengan perbedaan hipotesis nihil dan juga hipotesis alternatif. Mulai dari definisinya, H0 itu pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan antar variabel, sedangkan hipotesis alternatif itu menyatakan ada perbedaan atau pengaruh antar variabel.
Kemudian peran dalam pengujian, H0 itu menjadi hipotesis yang diuji secara langsung dengan analisis statistik, sedangkan HA itu menjadi lawan dari si H0, menyatakan benar HA itu apabila H0 itu ditolak. Kemudian keputusan, H0 itu dapat diterima, tidak ada bukti menolak atau ditolak, ada bukti yang menentang. Sedangkan HA itu akan diterima jika H0 ditolak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ada contoh, untuk H0, tidak ada perbedaan rata-rata nilai ulangan kimia antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan HA, ada perbedaan rata-rata nilai ulangan kimia antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, jenis hipotesis yang kedua. Jadi, menurut jenisnya, hipotesis dapat dikelompokkan menjadi tiga. Hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiasi. Yang pertama yaitu deskriptif. Jadi deskriptif ini merupakan dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Contoh, seorang guru ingin mengetahui apakah siswa kelas 11 IPA di SMA S Kristen Harapan Denpasar menyukai metode praktikum dalam pembelajaran kimia. Di rumusan masalahnya, apakah siswa kelas 11 IPA SMA S Kristen Harapan Denpasar menyukai metode praktikum dalam pembelajaran kimia? Jadi ada dua hipotesis, H0 dan HA. H0-nya itu jadi tidak berpengaruh ya. Jadi siswa tidak menyukai metode praktikum dalam pelajaran kimia. Sedangkan HA-nya ada pengaruh, siswa menyukai metode praktikum dalam pembelajaran kimia. Lanjut, yaitu hipotesis komparatif. Jadi hipotesis komparatif ini dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Jadi hipotesis komparatif ini merupakan salah satu dari jenis-jenis hipotesis. Contohnya, seorang guru kimia ingin mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar kimia siswa berbeda antara siswa yang belajar menggunakan media video animasi dengan siswa yang belajar menggunakan buku teks biasa. Kemudian rumusan masalahnya, maka terdapat perbedaan hasil belajar kimia antara siswa yang belajar menggunakan media video animasi dan siswa yang belajar menggunakan buku teks. Kemudian hipotesisnya, H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar kimia antara siswa yang belajar menggunakan media video animasi dan siswa yang belajar menggunakan buku teks. Kemudian HA-nya, ada perbedaan atau ada pengaruh? Terdapat perbedaan hasil belajar kimia antara siswa yang belajar menggunakan media video animasi dan siswa yang belajar menggunakan buku teks. Lanjut, yang terakhir, hipotesis asosiasi. Jadi, hipotesis asosiasi ini adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara minat belajar kimia dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kimia di kelas 11 SMA. Jadi hipotesisnya tidak terdapat hubungan antara minat belajar kimia dengan prestasi belajar siswa. Kemudian HA-nya terdapat hubungan antara minat belajar kimia dengan prestasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya, perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik saya sajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, dari aspek definisi, hipotesis penelitian itu merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah atau hubungan antar variabel dalam penelitian. Sedangkan hipotesis statistik itu menyatakan dengan parameter populasi diuji kebenarannya menggunakan data sampel. Dari bentuk, hipotesis penelitian itu kalimatnya naratif yang menjelaskan dugaan hubungan, perbedaan, atau pengaruh antar variabel, sedangkan hipotesis statistik itu pernyataan matematis atau simbolik berupa H0 dan HA atau H1. Kemudian dilihat dari fungsi, hipotesis penelitian itu memberikan arah penelitian, fokus analisis, serta membatasi ruang lingkup masalah. Sedangkan hipotesis statistik, dia menjadi dasar pemilihan uji statistik dan menentukan diterima atau tidaknya dugaan penelitian tersebut. Kemudian, dari contoh, hipotesis penelitian, ada perbedaan rata-rata nilai ulangan kimia antara siswa yang belajar dengan metode eksperimen dan metode ceramah. Kemudian hipotesis statistiknya, H0 yaitu mu1 sama dengan mu2, tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai ulangan, sedangkan HA-nya
mu 1 tidak sama dengan mu 2, jadi ada perbedaan antara rata-rata nilai ulangan kimia. Selanjutnya itu faktor-faktor yang menentukan dalam memilih jenis uji statistik dalam pengujian hipotesis penelitian. Jadi, ini menurut Rapi et al. Tahun 2023, jadi dibagi menjadi 4, kriteria pengujian hipotesis, taraf signifikansi, prosedur pengujian hipotesis, dan interpretasi uji hipotesis. Yang pertama, kriteria pengujian hipotesis. Jadi ini berupa bentuk keputusan dalam menerima atau menolak H0. Jadi penerimaan H0 atau penolakan HA, jadi kebalikannya ya. Jika nilai T dari hasil perhitungan uji statistik itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai T yang terdapat dalam tabel. Kemudian penolakan H0, penerimaan HA. Jika nilai T dari hasil uji statistik lebih besar dibandingkan dengan nilai T yang terdapat dalam tabel. Kemudian taraf signifikansi. Signifikansi adalah tingkat kebenaran suatu penelitian atau standar toleransi tingkat kesalahan suatu penelitian. Jadi besarnya taraf signifikansi itu 95%, toleransi tingkat kesalahan 0,05 atau 99%, tingkat kesalahan 0,01%. Baik, lanjut faktor-faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga yaitu prosedur pengujian hipotesis. Jadi bentuk keputusan dalam eh, menerima atau menolak H0. Tuh, baik, mohon maaf tadi ada salah pengetikan. Jadi prosedur pengujian hipotesis yang pertama menentukan formulasi hipotesis H0 dan HA. Kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi. Memilih antara 0,05 atau 0,01, 95% atau 99%. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Keputusan untuk menerima atau menolak H0. Kemudian menentukan teknik uji statistik yang tepat. Dan yang terakhir membuat kesimpulan yaitu menginterpretasikan hasil uji statistik. Kemudian yang terakhir yaitu interpretasi uji hipotesis. Jadi kita membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Bila nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian sebaliknya. Kemudian yang kedua, membandingkan harga signifikansi atau P. Jadi bila nilai P itu kurang dari 0,05, berarti H0 ditolak dan HA diterima dan juga sebaliknya. Jadi itu merupakan faktor-faktor pemilihan jenis uji statistik dalam pengujian hipotesis penelitian. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi eh, hipotesis ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga salah dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.